Penggunaan kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 mengindikasikan kejamakan dalam diri Allah yang dalam perjanjian baru disingkapkan sebagai Allah Trinitas. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa yang digunakan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Echad, yang menunjuk kepada satu kesatuan yang mengandung makna kejamakan dan bukan satu yang mutlak. Kata Echad ini sering berarti a campaign one atau satu gabungan, bukan an absolute one atau satu yang mutlak. Berikut ini contoh-contoh penggunaan kata Echad. Kejadian 1 ayat 5 menjelaskan bahwa dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Yom Echad. Di dalam ayat tersebut, gabungan dari petang dan pagi membentuk satu hari atau Yom Echad. Kejadian 2 ayat 24 menjelaskan bahwa Adam dan Hawa menjadi satu daging. Kata yang digunakan di situ menjadi satu adalah Echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat tersebut, kesatuan Adam dan Hawa sebagai suami istri disebut Echad. Bilangan 13 ayat 23 menjelaskan bahwa ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Frase setandan buah anggur atau satu tandan buah anggur berarti satu tandan buah anggur yang pasti terdiri dari banyak buah anggur. Satu tandan di situ adalah kata Echad. Kata Echad ini digunakan dalam perjanjian lama 100 kali dan pada umumnya berarti kesatuan jamak atau kesatuan yang lebih dari satu. Perlu diketahui dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata lain yang dipakai untuk angka 1 secara matematis. Kata itu adalah yakad, yang berarti an absolute one, atau satu yang mutlak, atau satu-satunya. Kata yakad ini di dalam perjanjian lama digunakan sebanyak 12 kali. Antara lain Kejadian 22 ayat 2 dan ayat 16, Hakim-Hakim 11 ayat 34, Mazmur 22 ayat 20, Yeremia 6 ayat 26, Zakaria 11 ayat 34. Sebagai contoh penggunaan kata yakad ini dapat dilihat dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 16 sebagai berikut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Kata yang tunggal situ adalah yakad itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal atau yakad kepadaku. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, jika Musa ingin menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya a campaign unity atau kesatuan gabungan, maka pastilah ia akan menggunakan kata yakad dan bukannya echad untuk kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 tersebut. Kenyataannya Musa menggunakan kata echad dalam ayat tersebut. Hal ini pasti menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, tetapi ada diversitas dalam diri Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa padanan kata Yunani dan kata bahasa Indonesia memuat pikiran yang sama untuk kedua kata Ibrani, echad dan yakad tersebut. Kata Yunani heis adalah padanan untuk kata Ibrani echad, dan kata Yunani monos adalah padanan untuk kata Ibrani yakad. Sedangkan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah Esa untuk kata Ibrani echad dan Eka untuk kata Ibrani yakad. Jadi kata Ibrani echad dan kata Yunani heis inilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Esa. Dan padanan kata ini sudah tepat. Kata Esa ini berasal dari bahasa Sanskerta etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan bukan pada jumlah satu mutlak. Sebab jika yang dimaksud adalah jumlah, maka kata Sanskerta yang seharusnya digunakan adalah Eka yang berarti satu dan bukannya Esa.